Assalamualaikum Bu, perkenalkan dengan Ibu siapa? Susi, dokter. Ibu Susi Bu ya. Baik, usia Ibu saat ini berapa tahun Bu? 25 tahun. 25 tahun Bu ya. Baik, kemudian sekarang tinggal di mana Bu? Di Utara Fortuna. Di Utara Fortuna Bu ya. Baik, pekerjaan Ibu saat ini Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga Bu ya. Baik Bu. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya di sini Dr. Febri Cesarianto Sapa. Saya adalah dokter spesialis anak yang bertugas pada Polienak di rumah sakit pada sore hari ini. Baik Bu, jadi di sini kita akan melakukan atau memberikan pengetahuan kepada Ibu tentang konflik teknik menyusui. Baik, sebelumnya di sini nanti dalam melakukan teknik menyusui ini, langkah utamanya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Setelah itu nanti Ibu dapat untuk mengeluarkan beberapa tetesan daripada air ASI. Kemudian selanjutnya nanti akan Ibu oleskan di sekitar air mamai dan puting payudara pada Ibu. Kemudian selanjutnya setelah itu dalam teknik menyusui ini Ibu dapat lakukan nanti dalam posisi duduk, kemudian ataupun dalam posisi berbaring dengan posisi yang nyaman dan santai. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan memberikan atau mencontohkan tentang bagaimana memposisikan bayi dalam teknik menyusui yang baik dan benar ini. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memposisikan tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Yang pertama di sini dapat kita lakukan yaitu memegang bagian belakang daripada badan bayi ini dengan menggunakan salah satu lengan tangan kita. Kemudian salah satu lengan tangan yang lainnya akan kita memposisikan untuk memegang bagian bokong daripada bayi ini. Kemudian selanjutnya yang penting bagi kita di sini adalah melihat di mana tidak boleh posisi kepalanya itu mendongkak ke bagian ke belakang. Dan dalam hal ini posisi bagian kepala daripada bayi harus diposisikan menghadap ke bagian daripada payudara ibu. Kemudian selanjutnya nanti bagian antara perut bayi harus sejajar dengan bagian perut daripada ibu nantinya. Kemudian selanjutnya di sini nanti ibu ketika baik Bu, selanjutnya setelah itu kita memposisikan salah satu tangan bagian lengan kiri atau kanan daripada bayi ini nanti akan melekat pada bagian tubuh ibu. Kemudian satu tangan lainnya dibiarkan menghadap di bagian depan atau di bagian atas. Kemudian Bu, selanjutnya dalam sebelum melakukan proses menyusui ini, ibu nantinya dapat untuk memegang salah satu bagian daripada payudara ibu dengan menggunakan ibu jari bagian atas dan bagian jari lainnya nanti akan ibu letakkan di bagian payudara bagian bawah. Kemudian selanjutnya ibu dapat melakukan pemberian daripada ASI yaitu dengan memandang daripada bayi ini dengan penuh tatapan kasih sayang. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti kemudian mendekatkan daripada bagian mulut bayi tersebut untuk mendapatkan sucking reflex atau refleks menghisap daripada bayinya. Kemudian selanjutnya setelah itu ibu mendekatkan ke bagian daripada payudara ibu dan biarkan bayi tersebut untuk menghisap daripada ASI-nya pada salah satu payudara pada ibu. Kemudian selanjutnya nanti setelah payudaranya itu terasa kosong atau mulai terasa kosong, langkah selanjutnya ibu dapat memindahkan ke payudara sebelah kanan atau kirinya. Dan kemudian biasanya proses menyusui ini dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Kemudian selanjutnya setelah proses menyusui ini selesai, nanti ibu dapat meneteskan beberapa tetes daripada cairan ASI, kemudian mengoleskan pada bagian areola dan puting payudara dan dibiarkan hingga kering. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya adalah menyendawakan daripada bayi ini. Baik Bu, selanjutnya langkah terakhirnya di sini dalam teknik menyusui ini, setelah proses menyusui selesai, ibu dapat untuk menyendawakan bayinya, di mana langkahnya itu dengan memposisikan bayi seperti ini. Kemudian selanjutnya ibu menepuk dengan pelan-pelan pada bagian belakang daripada bagian badan bayi ini, seperti ini. Baik Bu, langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memposisikan
posisi yang baik dan benar dalam proses menyusui ini. Yang pertama nanti yaitu kita akan memposisikan bayi ini berhadapan ke bagian perut ibu ataupun ke bagian payudara pada ibu. Kemudian langkah keduanya nanti kita akan mendekatkan daripada dagu pada bayi ini mendekati bagian payudara daripada ibu. Kemudian kita posisikan kepala dan badan daripada bayi ini dalam posisi yang tegak lurus. Kemudian dapat kita topang dengan menggunakan salah satu tangan sebagaimana yang sudah saya contohkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya itu nanti akan kita memberikan ASI dalam posisi yang tenang dan nyaman. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang bagaimana perlekatan yang baik dalam proses menyusui ini. Langkahnya itu adalah dengan memposisikan daripada kepala bayi berhadapan kepada bagian payudara daripada ibu. Kemudian langkah keduanya nanti akan memposisikan bagian daripada dagu pada bayi tersebut berhadapan tepat dan melekat pada payudara yang ada pada ibu. Kemudian langkah yang ketiganya nanti dapat dilakukan dengan posisi bayi tersebut yang seperti yang saya jelaskan, melakukan penopangan. Kemudian selanjutnya kita membiarkan bayi tersebut untuk mendapatkan refleks samping atau refleks menghisap. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang bagaimana tanda-tanda pemeriksaan pemberian ASI pada bayi ini berjalan secara efisien dan efektif. Nanti tanda-tandanya setelah Ibu melekatkan dagu daripada bayi tersebut ke bagian dekat dengan payudara Ibu, langkah selanjutnya nanti di sini setelah itu bayi tersebut akan menghisap bagian daripada puting payudara itu, kemudian hingga nanti mengenai bagian bawah atau bagian atas sebagian daripada bagian areola mamae dan juga puting payudara. Kemudian setelah itu nanti akan ditandai juga pada bayi ini adanya nanti pada bibir bagian bawahnya berbentuk melengkung. Kemudian selanjutnya nanti juga akan ditandai juga pada bayi ini dengan adanya pipi yang agak menggembung dan juga akan ditandai dengan pipi yang agak sedikit membulat. Kemudian selanjutnya biasanya pada tanda-tanda ini juga ditemukan bayi tersebut akan tertidur lelap atau pulas setelah proses menyusui selesai. Baik Bu, jadi di sini pada konseling kita yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang apa saja sebenarnya tanda-tanda kecukupan ASI yang ada pada ibu nantinya. Yang mana di mana produksi ASI ini yaitu biasanya akan timbul selama 2 hingga 4 hari pasca melakukan persalinan. Dan nanti biasanya ditandai dengan adanya tetesan air ASI yang keluar secara spontan. Di samping itu nanti terdapat perubahan pada payudara ibu, bisa saja nanti yaitu payudara didapatkan sedikit memberat, membesar dan juga terdapat rasa hangat. Kemudian selanjutnya nanti dalam proses menyusui ini ibu dapat lakukan sebanyak 10 hingga 12 kali perharinya. Yang mana nantinya dalam proses menyusui ini dilakukan kurang lebih dalam waktu selama 10 menit. Yang mana kemudian tanda-tanda yang bisa kita lihat apakah ASI itu sudah cukup diberikan pada bayi. Nanti ada beberapa indikator. Yang pertama, kita bisa nilai daripada nilai frekuensi buang air kecil pada bayi itu bisa lebih daripada 6 kali sehari. Kemudian frekuensi buang air besar daripada bayi bisa lebih daripada 4 kali. Kemudian tidak ditemukan adanya penurunan berat badan bayi yang lebih daripada 10%. Kemudian selanjutnya akan terjadi peningkatan kembali berat badan daripada bayi baru lahir tersebut kembali ke berat badan bayi pada saat pertama bayi dilahirkan dalam waktu 10 hingga 14 hari setelah proses menyusui ini dilakukan secara teratur. Kemudian yang selanjutnya nanti berat badan bayi ini juga akan didapatkan yaitu penambahan setiap minggunya sekitar 200 gram. Apakah sejauh ini Ibu sudah paham? Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, terima kasih Bu atas konselingnya.